Hai Gadget Lover, assalamualaikum, dengan Mbak Gadget lagi di channel YouTube Gadget Empire. Kali ini Mbak Gadget mau nyobain Realme C15 smartphone entry level dengan kapasitas baterai yang terbaik. Realme C15 ini memiliki baterai 6000 mAh dan di paket pembeliannya kalian akan mendapatkan charger 18 watt. Nah, seperti apa performa dan daya tahannya nanti akan kita tes sebentar lagi. Nah, sebelum Mbak Gadget tes, buat kalian yang masih ketinggalan atau masih nyari-nyari seputar spesifikasi Realme C15 ini, berikut adalah spesifikasi dan harga terbaru dari Realme C15 ini. Realme C15 ini adalah salah satu smartphone entry level yang hadir dengan inovasi desain kekinian dengan warna silver berpola dan bentuk frame kamera kotak seperti yang ada di smartphone mid-range atau flagship. Mbak Gadget suka dengan desain bodinya yang bertekstur halus kayak gini, jadi nggak gampang ninggalin jejak jari. Mbak Gadget mau coba Realme C15 ini dengan pemakaian family member Mbak Gadget yang aktif pakai gadget untuk kebutuhan sehari-hari. Diset dengan brightness auto, volume 75%, SIM card dan WiFi on untuk akses internetnya. Saat pagi, Mbak Gadget pakai Realme C15 ini bareng si kecil buat menemani aktivitas cool from home. Karena punya daya tahan baterai yang awet, Realme C15 ini selalu siap sedia buat dipakai conference call setiap pagi. Buat ngerjain kuis atau tugas-tugas via Google Classroom juga nyaman pakai Realme C15 ini karena punya ukuran layar yang lebar dan kepadatan pixel yang cukup padat sehingga teks maupun gambar terlihat jelas. Di sela-sela istirahat, si kecil biasanya ngisi waktu dengan main game online seperti Mobile Legends dan PUBG Mobile. Di game Mobile Legends, setting grafis bisa di-set hingga frame rate high dan experience main Mobile Legends juga lancar banget dengan grafis yang gak patah-patah dan touch sensing yang juga responsif. Main PUBG Mobile, Realme C15 bisa diset dengan grafis maximum balance dengan frame rate medium. Buat main Mobile Legends dan PUBG Mobile, Realme C15 ini sudah cukup playable kalau untuk casual gaming. Ada mode game space buat memaksimalin performa gamingnya juga. Nggak kerasa 2 jaman main game pakai Realme C15 ini. Baterai cuma berkurang 15% aja. Beda dengan si kecil yang suka main game, kali ini kakaknya lebih aktif untuk bikin video-video vlog dan TikTok menggunakan kamera depannya. Realme C15 ini punya kamera selfie 8 megapiksel dengan aperture f2.0. Foto-foto selfie, vlog, ataupun video TikTok menggunakan Realme C15 hasilnya bagus asal dengan pencahayaan yang baik. AI Beauty-nya bikin foto selfie makin terlihat cantik. Dengan filter-filternya, foto selfie jadi lebih keren lagi buat di-post di Instagram atau Facebook. Realme C15 ini juga oke banget untuk menunjang hobi baru Mbak Gadget yang sekarang kalian tahu ya, lagi happening banget itu food fotografi. Nah, Mbak Gadget juga menggunakan Realme C15 ini untuk jepret-jepret food fotografi. Fitur kamera di Realme C15 ini mendukung Pro Mode yang bisa mengatur ISO, shutter speed, white balance, fokus, dan aperture-nya. Lengkap banget fitur Pro Mode di Realme C15 ini meski berada di entry level smartphone. Yang namanya food photography, biasanya Mbak Gadget perlu jepret foto puluhan kali untuk bisa dapetin foto terbaik sesuai keinginan. Kadang biar dapetin pencahayaan yang bagus, Mbak Gadget suka foto-foto makanan di luar ruangan kayak gini. Pencahayaannya udah pasti bagus kalau di luar ruangan, tapi biasanya layar smartphone kurang gitu jelas. Di Realme C15, adaptive brightness layarnya bisa menyesuaikan tampilan layar dengan baik dan maksimum brightness-nya bisa membuat tampilan layar tetap jelas meski di bawah sinar matahari. Realme C15 ini ada fitur kamera yang berbeda dari kebanyakan smartphone lain. Ada 2 lensa yang unik yang bisa kita gunakan untuk mengcapture foto lebih artistik. Lensa pertama adalah lensa black dan white untuk memaksimalkan fitur monokrom. Dan lensa kedua adalah lensa retro untuk memaksimalkan filter retro.
Dengan kedua filter ini, hasil foto jadi lebih unik dan artistik. Di Realme C15, fitur kamera yang jadi ciri khas di Realme yaitu Chroma Boost juga masih disematkan. Capture dengan Chroma Boost menghasilkan foto dengan warna yang lebih pop up. Setelah dapetin foto yang terbaik, Mbak Gadget biasanya edit menggunakan beberapa software yang lumayan berat dan membutuhkan performa smartphone yang mumpuni, yaitu Adobe Lightroom, Snapseed, dan Ponto untuk menambahkan watermark. Foto editing di Realme C15 sebenarnya juga udah bagus. Ada fitur Auto Enhance yang bisa langsung meningkatkan ketajaman dan saturasi warna pada foto, menambahkan filter, ataupun teks dan stiker. Di luar ekspektasi Mbak Gadget, Realme C15 bisa digunakan juga untuk foto editing menggunakan Lightroom, Snapseed, dan Ponto. Proses editingnya smooth dan ekspor foto lumayan cepat. Dan ini dia hasilnya setelah Mbak Gadget edit pakai Lightroom, Snapseed, dan Ponto. Nah, saat lagi santai, Mbak Gadget juga sesekali mendengarkan musik atau ngeplay Netflix video di Realme C15 ini. Dengerin lagu pakai Spotify di Realme C15 ini cukup nyaman. Sayang di paket pembeliannya nggak dapat handsfree. Tapi kalau dipadukan dengan Realme Buds Key ini, experience dengerin musik jadi lebih maksimal. Streaming drama Korea di Netflix juga masih nyaman dengan kualitas HD. Gambar terlihat jelas dan tajam dengan kecerahan layar yang pas. Dengan keseharian yang cukup padat, baterai Realme C15 ini masih tersisa cukup banyak di malam hari. Masih ada sekitar 55%. Overall, dengan pemakaian yang cukup aktif, Realme C15 ini bisa bertahan hingga 2 harian. Dengan fast chargingnya, charging 30 menit bisa menghasilkan daya 30% dan charging full membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Saat urgent membutuhkan smartphone, kita bisa charging Realme C15 selama 3 menit aja buat dapetin daya 5%. Banyak hal yang bisa dilakukan Realme C15 ini dengan daya 5%. Bisa main game PUBG 1 round, streaming video lebih dari 30 menit, atau bikin video TikTok banyak banget. Performa baterai yang luar biasa dari Realme C15 ini selain mendukung kapasitas baterai yang gede, didukung juga dengan beberapa aplikasi penunjang baterai di Realme UI yang berbasis Android 10. Penggunaan layar yang masih menggunakan resolusi HD+ juga membuat daya tahan baterainya lebih awet lagi. Di harga 1,9 juta, Realme C15 ini memang bukan pilihan terbaik kalau dari sisi performa. Tapi kalau urusan baterai, bisa dibilang Realme C15 ini juaranya. Buat main game juga masih oke. Punya lensa kamera yang unik dengan setup lensa mono dan retro. Dan juga layar HD+ yang dirasa udah pas untuk digunakan sehari-hari. Jadi, buat gadget lover yang cari smartphone entry level yang bagus secara keseluruhan, Realme C15 ini bisa jadi pilihan yang tepat. Di harga 1,9 juta memang Realme C15 ini bukan pilihan terbaik dari segi performa. Tapi kalau urusan baterai, Realme C15 ini bisa dibilang yang terbaik di kelasnya. Realme C15 ini cocok banget buat kalian teman-teman gadget lover yang masih usia sekolah karena daya tahan baterainya yang cukup tahan lama. Dan yang pasti udah bisa menunjang homeschooling seharian. Atau buat teman-teman gadget lover sebagai driver ojek online ini cocok banget karena bisa aktif atau bisa hidup nyala selama 2 hari. Kalau untuk masalah charging itu nggak usah khawatir karena di paket pembeliannya dia udah mendapatkan charger 18 watt, jadi bisa ngecas secara cepat untuk pengisian dayanya. Jadi gimana ini menurut gadget lover mengenai Realme C15 ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah mengenai Realme C15 ini. Nanti kita akan berdiskusi bareng mengenai Realme C15 ini. Akhir kata, Mbak Gadget harus pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Dah.